Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini kita bawa ke masjid. Ustaz Somad, saya kurang setuju kalau anak dibawa ke masjid. Usia ini ada namanya mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan. Kalau kita kasih perintah larangan, dia merespon. Nah, dia diam. Itu bawa ke masjid. Tapi ada anak ketika kita kan, dia balik lagi. Itu jangan, itu jangan. Itu sumber kekacauan. Kita khawatirkan ada orang tua sholat, kacamatanya waktu ruku takut jatuh, dia letakkan di bawah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak yang tadi dia pun mulai lari. Bapak yang kacamatanya waktu kena injak begitu loh, gitu dia. Ini tinggal menunggu salam, ini tinggal menunggu salam. Khawatirnya nggak sampai salam. Begitu salam, saat tahiyatul ini udah menggeletar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kau, ini emang anak setan. Pasti bapaknya juga setan. Selesai, hancur, hancur, hancur semua. Ini kita jaga. Maka anak mumayyiz umur 4 tahun, 5 tahun yang sudah bisa. Lalu kemudian ketika di masjid ini, Ustaz Somad, kalau anak-anak kecil itu sopnya di mana? Kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Al-Azhar, tempat kami belajar dulu, mengatakan anak kecil itu dibuatkan sop khusus di belakang. Emangnya kenapa kalau anak saya di sop di samping saya? Apa salahnya? Memangnya anak saya ini najis? Anak bapak nggak najis, Pak, tapi ujung senapan angin ada najisnya. Belum di hitan, yang senyumnya terlambat, lama loadingnya. Ini belum dipotong. Dan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu untuk meriksa. Udah, ini di depan, ini belum, ini kan nggak mungkin. Nah itu. Yang kedua, kenapa anak itu tidak boleh satu sop dengan orang dewasa? Karena banyak anak-anak ini wudhunya nggak sempurna. Saya ngelihat sendiri. Ketika keran air dihidupkan, diambil, matanya aja gini. Habis mata, langsung buka, tendang-tendang ya ada air. Ini true story, kisah nyata. Ustaz kok tahu? Anak saya. Hasik, ini wuduknya kok gini, saya bilang. Ini kenapa nggak basah? Ini sampai ini basah ini semua. Ini sikunya, ini kakinya, ini harus masuk kelingking, jadi celah-celahnya, tumitnya harus basah. Nggak pernah bosan. Kita kasih tahu dia terus. Itulah nilai ibadah. Maka setiap dia mengajar istrinya, mengajar anaknya, ajarkan Al-Fatihah anak kita. Guru mengaji saya pertama kali, a i u babi butati tu sasi su, ibu saya. Maka sampai hari ini kalau saya ceramah, kalau saya tausiah, pahalanya mengalir ke orang tua saya. Ibu ajarkan Al-Fatihah ke anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Tapi gosok gigi dulu. Kalau enggak khawatir nanti dua kemungkinan. Kalau enggak anaknya pingsan, ibunya pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Teruskan nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya panjang nak. Karena bacaan kita hafs bukan warsh. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid nak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, bukan sirata. Ada so, ada sa, ada tha, ada sya. Ini bahasa Arab. Bukan berarti karena bahasa Arab lalu mau fasih assalamualaikum wassalatu wassalam. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai qaf nak, bukan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal laji. Jangan ji. Ada za, ada za, ada za, ada ja. Siratal ladzi za.
lekatkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak Ustadz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, dotnya tebal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kita ini akan menjadi imam pada waktunya nanti. Saya tausiah, tinggal di hotel, sarapan pagi. Pas lagi sarapan pagi, datang ibu-ibu, nggak tahu dari kantor dinas mana. Ustadz Somad ya? Mirip. Oh enggak, ini Ustadz Somad. Memang betul. Alhamdulillah bisa ketemu Ustadz. Aku tidak pernah mencarimu, Bu. Ibu pun nggak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Acara apa, Bu? Ini ada acara kantor Pak Ustadz. Ini pegawai dari kantor staf saya, Masya Allah. Belum nikah? Belum Pak Ustadz. Dia lagi mau cari imam Pak Ustadz. Oh, saya khotib. Dia cari imam. Lalu kemudian semua ibu-ibu, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bukan anak kandungnya, anak buahnya pun ingin dia carikan imam. Bapak siap jadi imam? Alah, takut. Begitulah setianya mereka, Bu. Memang antara takut dengan setia ini beda tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita Al-Fatihah. Maka satu hari dia akan baca subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'liyah, tahajud, witir, duha, tarawih. Pahalanya mengalir ke kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Salat, salat, salat. Jangan sampai anak kita tidak salat. Walaupun harta kita banyak, tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal istri besar. Yang kita bawa adalah anak kita bangun di tengah malam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selesai itu dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana dia sholat? Di tempat ibu sholat dulu. Saya tunjukkan ke istri saya, ini rumah ibu saya, ini sajadah tempat dia sholat dulu, ini Quran yang selalu dia baca. Sampai hari ini tidak saya robah tempatnya. Kalau saya rindu, saya duduk, saya sholat, saya baca, saya peluk mukenanya, saya peluk kainnya, terasa mengobati hati yang kering. Saya kumpulkan jamaah sahabat, adik-adik, 4 tahun meninggalnya, kami bacakan surah Yasin, mengirimkan. Dari mana dasar pengamalan Ustadz ini? Wa in khatimul Qur'ana, kata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, kalau dikhatamkan satu khatam Quran 30 juz, dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah kullahu, semuanya, karena hasanan, the best. Tapi kalau tidak sanggup, apa boleh buat? Bacalah hatinya Al-Quran. Yasin. Nggak sanggup Yasin, sibuk Pak Ustadz. Ummul Quran Al-Fatihah pun nggak sanggup, mati aja lah. Insya Allah anak-anak ini semua akan mendoakan kita Bapak Ibu. Bapak didoakannya, ibu didoakannya. Tapi insya Allah dia pun akan ingat juga, ada dulu Ustadz yang datang ke tempat kami, Ustadz Somad pun didoakannya juga insya Allah. Amin. Sebenarnya itu cara saya mau merayu anak-anak ini saja. Video malam ini akan direkam, dipotong, diupload. Kami nggak ingat apa ceramah Ustadz, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau dia menikah, bapak punya anak, dikandung, ibu yang ngandung, disusukan 2 tahun, ibu yang menyusukan, dibesarkan dengan tetes peluh keringat air mata. Berapa kali nggak jadi beli mobil baru, nggak jadi rehab rumah, nggak jadi beli perhiasan demi sekolah anak. Setelah dia berumur 20, 23, 25 menikah, diserahkan anak yang cantik, putih, bersih,
dan seterusnya itu kepada seorang laki-laki yang amanah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itulah yang tak bisa saya lakukan. Kenapa? Anak saya laki-laki. Bapak yang akan punya anak perempuan mencari laki-laki yang amanah, yang tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka saat itu dia nikahkan anaknya. Terdengar suara jam 10, jam 12 malam, terbangun si ibu. Ada apa, Mak? Kok masjid cepat ya suara azan subuhnya? Itu bukan suara masjid, mantu kita di sebelah baca sholat tahajud. Masya Allah. Mari kita lihat, dilihat pintu. Masya Allah. Dibuka, rupanya TV belum mati. Dia bangunkan istrinya, dia ambil air, dia percikkan. Bangun sayang. Itu kalau baru nikah. Bangun! 20 tahun. Ayat apa ini? Sajadah cinta. So sweet. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masya Allah, rontok semua cat-cat kamar itu. Itulah keindahan. Apa kata si ibu di rumah? Beruntungnya anak kita, Pak, baru pertama menikah mereka sudah tahajud. Kita udah 30 tahun nggak pernah. Tapi saya, Pak Ustadz, belum bisa jadi imam, Pak Ustadz. Masa nggak bisa jadi imam? Bisa, Pak Ustadz, tapi nggak ada suaranya. Nggak apa-apa. Latihannya imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu modalnya nggak perlu Ar-Rahman, nggak perlu Fatihah, nggak perlu Yasin, karena semuanya silent. Modalnya cuman Allahu Akbar. Allahu Akbarnya meyakinkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking grogi ya, Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, Sami Allah kali. Kalau mau ngasih tahu subhanallah, ini udah pakai Sami Allah pakai kali. Nggak belajar fikih. Tapi insya Allah masjid kita nggak ada yang begitu, karena mereka belajar dengan para asatiz alumni Al-Azhar Kairo Mesir, universitas tertua di dunia, terhebat. Betul? Bangga tidak Bapak Ibu punya ustadz-ustadz yang dari Al-Azhar Kairo Mesir? Allahu Akbar. Kenapa ustadz bertakbir? Supaya jangan ada merasa besar di dalam diri. Engkaulah Ustadz Abdul Somad dari Mesir. Allahu Akbar. Makanya saya kalau dipuji orang, Masya Allah tausiahnya Ustadz. Allahu Akbar. Sertakan Allah. Ini kadang orang nggak menyertakan Allah dalam hidupnya. Ibu, ya ini anak ibu. Iya, anaknya cantik ya. Mestinya Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, begitu. Ini enggak, anaknya cantik ya. Siapa dulu mamanya? Gimana? Sertakan Allah. Apapun yang terjadi, hidup ini tidak akan lelah kalau kita lillah. Betul? Semuanya karena Allah. Itulah filosofi sholat. Angkat tangan. Dunia ini besar, masalahnya besar. Ada yang maha besar tempatku meminta. Allahu Akbar. Tapi angkat tangannya tetap nggak lewat daun telinga. Jangan mentang-mentang masalahnya besar. Allah. Ente tadi sholat angkatnya tinggi. Masalah terlalu besar. Tetap seatas daun telinga. Allahu Akbar. Tapi saya lihat kawan saya itu ngangkatnya cuma sebahu, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Itu bukan ketiaknya sakit. Memang riwayat hadisnya dua. Yang satu itu mengatakan hazwa mankibaihi, sampai sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Riwayat yang kedua mengatakan uzunaihi, daun telinganya. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pakai yang mana? Sampai sedaun telinga. Apa hikmahnya? Kalau pakai yang sebahu nggak dapat telinga. Tapi kalau pakai yang telinga dapat. Tapi saya nggak nyalahkan yang daun telinga, nggak nyalahkan yang sebahu. Dan jangan gara-gara ini nanti sholatnya
Biasa selama ini sholat ngadap kiblat. Setelah ngaji malam ini sholat ngeliat teman mana. Oh. Ngaji itu bukan untuk mengukur orang. Ngaji itu untuk kita. Ibu selama ini ngangkatnya malah nggak ingat Pak Ustaz. Loh kok nggak ingat? Perempuan lebih bagus sebahu. Kenapa? Karena antara bahu dengan telinga, perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang lebih tertutup? Bahu. Maka dia ngangkat sebahu. Jangan nih, apalagi atas. Kipasnya dekat. Allahu Akbar. Kita kalau di Saudi Arabia takbirnya pendek. Allahu Akbar. Lalu mubalighnya di belakang suaranya panjang. Allahu Akbar. Tapi kalau Ustaz Somad yang jadi imam, panjang takbirnya. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz panjang takbirnya? Saya masang niatnya dalam takbir. Sholatnya apa? Sholat Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam mau jadi makmum? Jadi imam. Usolli fardal Isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya pasang niat itu dalam takbiratul ihram. Itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jadi kalau orang takbirnya pendek, itu niatnya bukan di dalam takbir, tapi sebelum takbir dia sudah berniat. Saat takbir, takbirnya kosong. Allahu Akbar. Yang berniat sebelum takbir sah. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Hambali. Yang berniat di dalam takbir sah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang tidak ada mazhabnya, berniatnya setelah takbir. Masuk masjid, habis buka handphone, nonton TV, telepon, update status, Allahu Akbar. Sholat apa ya? Zuhur aja lah. Nggak sah. Karena makna niat adalah al-qasdu, menyengaja, bukan nggak sengaja melaksanakan sholat sejalan muqtarinun bin niyah, sejalan dengan niat, perbuatan sejalan dengan niat. Allahu Akbar. Saya kebetulan baca iftitahnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kebetulan teman saya yang di sebelah lain iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya ada riwayat hadisnya. Jangan gara-gara ini malah kita bertikai di masjid. Yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Yang satu, Allahu Akbar kabira. Yang di tengah, preman baru tobat. Baru pagi tadi dia tobat. Sholat pertamanya sholat zuhur itu. Mendengar dua orang ini berkelahi, akhirnya dia mikir, dulu waktu kami di luar sana sangat solid. Apa nama majelisnya? Majelis gaple. Sekarang dalam masjid orang kelahi, mendingan aku nggak jadi sholat. Di mana ketenangan? Ketenangan ada di dalam masjid. Tapi ada juga orang yang sholat ini kita nggak tahu dia baca apa. Allahu Akbar. Pas ditanya, ente baca apa? Allah tahu apa yang ada di hati. Tuntunannya bukan perasaan. Sholat ini ikut Nabi. Datanglah seorang tabi'in. Tabi'in gak ketemu Nabi, dia ketemu sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Lalu dia datang ke sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya, kamu sahabat Nabi? Betul. Pernah ngeliat Nabi sholat? Iya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Allah. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, saya lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena mulutnya, rahangnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diagak-agak kira-kira didengar telinga sendiri. Ada juga orang sholat sampai kuat sekali. Alhamdulillah. Ini sholat apa film horor?